Halo semua peserta DS ya Data Science. Jadi di sini aku Vira akan membawakan live mentoring sesi ini. Jadi sekarang adalah hari terakhir ya teman-teman. Terima kasih banyak nggak kerasa ya udah minggu terakhir aja. Jadi di sini aku Vira yang akan membawakan sesi terakhir ini yaitu membahas project assessment dengan bahasa R dan terus aku mau ingetin lagi ke teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan modul yaitu paling lambat diselesaikan di tanggal 26 April ya teman-teman jam 23.59 atau jam 11.59 malam. Terus juga untuk teman-teman nanti surveinya jangan khawatir akan segera dikirimkan dan jangan lupa aku ingetin lagi untuk menyelesaikan final project-nya dan juga modul-modul yang belum diselesaikan sebelumnya. Terus juga di sini kita akan bahas final project. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung nih dengan materi-materi final project ini bisa langsung ditanyakan ya gitu. Untuk pembicara kita yaitu adalah Mbak Trisna Yulisa, seorang data science. Aku akan panggil Kak Trisnanya ke sini. Oke, halo Kak Trisna, apa kabar? Halo, hai Kira, halo semua, kabar baik. Pasti teman-teman penasaran nih Kak Trisna. Kak Trisna bisa memperkenalkan diri dulu? Oke, halo semua peserta DPS Kominfo ya. Kenalkan nama aku Trisna Yulia, panggilannya aja Trisna. Saat ini bekerja sebagai data science di PT Buma. Jadi PT Buma itu kontraktor tambang ya. Mungkin agak non familiar dibuat teman-teman, tapi kalau yang berkecimpung di daerah tambang mungkin pernah dengar lah PT ini. Jadi data science sekitar 2 tahun, tapi sebelumnya saya memulai karir di bidang data itu sebagai data analis di PT Tokopedia. Mungkin itu singkat aja sih dari saya. Balik lagi ke Oh, Kira. terima kasih Kak. Oke, untuk materinya apakah mau sudah siap Kak? Oke, sudah siap. Sebentar ya, saya Ya share dulu. teman-teman udah nggak sabaran nih Kak buat mulai belajar Oke, sama Kak oke. Trisna. Oke, selagi nunggu Kak Trisna menyiapkan materi, pokoknya aku ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa untuk menyelesaikan modul ya teman-teman. Semua modul harus diselesaikan. Untuk penyelesaian terakhir itu tanggal 26 April jam 11.59 atau 23.59. Nah, nanti setelah itu dan untuk surveinya akan dikirimkan jadi mohon ditunggu aja gitu. Pokoknya jangan lupa selesaikan modul dan juga final projectnya. Oke, ini untuk oke. Oke, Kak. Boleh langsung dijelaskan. Silakan Oke, Kak Trisna. oke, oke. Halo semua, teman-teman di PS Kominfo. Oke, selamat bergabung di uh, sesi hari ini. Katanya sesi terakhir ya untuk materi A. Oke, untuk panel project-nya kalau ada yang sudah mengerjakan, uh, mungkin agak berbeda dengan materi-materi project sebelumnya ya. Kalau ini mungkin teman-teman kesannya akan lebih ke assessment. Saya memang sengaja untuk bikin materinya bersifat assessment supaya ini untuk menguji bagaimana kemampuan teman-teman setelah mempelajari modul-modul R dari uh, fundamental dan seluruh modul yang ada di QLab ya. Nah, di sini teman-teman bisa menguji sejauh mana sih pemahaman teman-teman tentang penggunaan R ini dalam menyelesaikan dalam menganalisis data, mengolah data ataupun menyelesaikan problem uh, di mana teman-teman membutuhkan data untuk membuat decision seperti itu. Oke, lanjut. Oke, pertama-tama saya akan bahas tentang R fundamental, tentang variabel. Nah, ini paling basic sekali dari R, sangat basic dari R. Jadi yang pertama tentang bagaimana kita menamakan variabel. Oke, sudah bagus ya. Kalau sekarang gimana? Oke, ada komen kalau caranya kurang kurang bagus. Oke, untuk
yang naming variables. Jadi pertama-tama kalau misalnya R itu cukup straightforward, tidak seribet kalau teman-teman yang pernah mendengar yang seperti C++ ataupun beberapa programming language lainnya, di mana untuk mendefine variables itu kita perlu define juga karakter tipe datanya di awal. Nah, kalau R itu enggak kan, kita langsung aja nama variabelnya apa ya silahkan. Nah, tapi untuk itu ada beberapa batasan atau beberapa rules lah dalam memberikan nama variabel. Yang pertama itu tentang variabel itu bisa berisi alfanumerik karakter. Jadi alfanumerik itu A, B, C sampai Z, 0, 1, 2 sampai 10, angka seperti itu. Terus bisa berisi period atau titik dan underscore ya. Jadi sedangkan simbol yang lain seperti tanda seru, tanda dolar, dan sebagainya itu tidak boleh ada di variables. Nah, R pun tetap akan memberikan teman-teman pesan error, warning error kalau misalnya nama variabelnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Yang kedua itu tidak boleh dimulai dengan underscore, period, ataupun angka. Jadi kita nggak bisa bikin nama variabel misalnya satu, nah satu S-nya itu diganti angka satu gitu, itu nggak boleh. Itu samaannya akan ngasih error. Terus R ini bersifat case sensitif. Nah, ini mungkin perlu teman-teman tahu khususnya kalau yang terbiasa dengan SQL. Karena SQL itu tidak case sensitif, huruf besar, huruf kecil itu sama saja. Tapi di R itu teman-teman harus perhatikan karena bisa aja kita dapat error hanya gara-gara apalagi kalau code-nya kalian panjang ya. Code R-nya sudah panjang, terus sudah penamaan variabelnya keliru, ada yang keliru, nah errornya tuh bingung nanti di mana karena kan udah banyak dan udah bingung lagi yang mana errornya di mana seperti itu. Nah ini juga perlu diperhatikan. Nah itu terkait naming variable. Selanjutnya terkait dengan assigning variables. Nah assigning variables ini ada dua cara. Cara yang pertama itu pakai tanda panah ke arah kiri seperti ini. Terus atau pakai sama dengan, jadi teman-teman pakai sama dengan juga boleh, tapi umumnya defaultnya pakai yang seperti ini sih, tanda ke kiri ini, supaya membedakan antara sama dengan untuk pemberian parameter di tengah code dengan mengassign variabel value ke suatu variabel. Contohnya misalnya ini, kalau misalnya kita running, misalnya kita ada variabel kita namakan X, X-nya itu 2, ataupun kita punya variabel 2, kalau kita run, nah itu teman-teman dapat 2. Sama value-nya, seperti itu. Nah itu untuk memberi assigning variabel atau memberi value ke suatu variabel. Yang kemudian terkait data types. Nah ini hal-hal fundamental yang teman-teman perlu sangat pahami sih kalau menurut saya ya, menurut aku. Kenapa? Karena ketika kita mengolah data, setiap data itu kan punya tipenya masing-masing. Nah, kalau bisa aja dia tuh tipenya misalnya angka. Misalnya kita ngomong angka 1, 0. Nah, bisa saja ketika kita load ke R, bagi R itu apa ya? Misalnya angka itu adalah numerik. Tapi ternyata maksudnya kita satu hal itu mau kita perlakukan sebagai karakter. Nah ini kita perlu cek karena bisa hal itu dengan demikian kita perlu melakukan suatu konversi tipe data di mana dari numerik itu kita ubah ke karakter jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu. Karena kalau misalnya teman-teman misalnya itu maunya itu karakter terus numerik nanti harusnya itu kan tidak boleh dijumlahkan ya. Misalnya kita melakukan penjumlahan sama artinya itu bisa saja itu dijumlahkan. Nah, itu kan bukan hasil yang kita inginkan. Itu terus tipe data ada 4 tipe secara utama. Ada yang namanya tipe numerik. Tipe numerik ini terbagi ke dalam integer dan numerik sebenarnya. Integer itu di mana dia whole number, bilangannya bulat.
Jadi 1, 2, jadi nggak ada komanya ya. Nah, yang menerima koma itu biasanya di tipe datanya akan menjadi numerik. Di beberapa programming language lain ataupun kayak SQL dia akan sama dengan float seperti itu, atau mungkin desimal. Nah, terus karakter ini sama dengan string kalau di programming language yang lain. Karakter juga ada dua, karakter itu sendiri atau string dan faktor. Jadi faktor ini di R khusus. Saya sih baru nemu di R ya. Di Python saya belum pernah pakai, saya kurang tahu apakah dia ada. Ada yang namanya faktor, tipe data faktor. Nah, setiap faktor, tipe data kalau dia faktor, dia punya beberapa level. Jadi ada level-levelnya, nah itu tipe data faktor. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin misalnya suatu kolom, di mana kolom itu terdiri misalnya level high, medium, terus low. Nah, itu bisa teman-teman state sebagai tipe data faktor. Terus date, tipe data date ada banyak, macam-macam. Ada date sendiri, ada POSIX, CP, terus macam-macam sih, ada macam-macam, dan date dan POSIX ini yang paling sering saya pakai sih, menurut saya yang paling useful. Terus ada logical atau binary, true atau false. Oke, kalau misalnya kita ada data, terus gimana cara ngeceknya, teman-teman bisa pakai kelas variable name. Tapi kelas variable name ini khusus untuk vektor ya. Vektor itu untuk, mungkin teman-teman harus tahu juga bahwa R itu vektor language. Jadi dia kalau misalnya teman-teman taruh data itu sebenarnya disimpan dalam satu vektor data. Dalam satu vektor data. Jadi contohnya ini sebenarnya X ini sebenarnya satu vektor. Nah, itu kita bisa pakai kelas. Contohnya ini, kalau saya run, supaya misalnya kita punya vektor dari 2, 3, 4, 5, kita assign ke variable namanya X, terus kita punya apple, orange, mango, kita variable ke assign variable Y, dan ini saya buat data vektor dengan tipe data semuanya faktor, saya assign ke variable yang namanya Z. Kalau kita run, nah kelihatan ya, yang atas itu numerik, yang Y ini karakter, yang Z ini vektor. Jadi teman-teman bisa assign pakai. Oke, lanjut itu untuk tipe data. Terus untuk data structure, nah seperti yang saya sebut tadi. Jadi ada tipe data, ada data structure. Nah di R itu data structure itu ada beberapa macam. Jadi ada vectors, jadi yang ini same type elements. Kalau teman-teman lihat di sini semuanya same type ya. Jadi 2, 3, 4, 5 itu numerik, jadi semuanya numerik. Nah, dalam satu vektor, terus matriks ini, ya ini matriks seperti matematika, dibentuk rectangular. Jadi itu juga satu tipe. Jadi tidak bisa macam-macam tipe dalam satu matriks, hanya satu tipe. Terus data frame. Data frame ini yang konten beberapa vektor yang kita biasanya bentuknya kolom. Jadi bentuk kolom itu ketika beberapa vektor digabungkan jadi satu, itu kita sebut sebagai data frame. Terus array ini seperti dengan matriks. Vektor ini sama dengan matriks, tapi lebih dari satu matriks. Jadi kalau misalnya teman-teman punya banyak matriks, terus disusun dalam satu array, nah itu bisa, ya kita punya banyak matriks, tapi kita taruh dalam satu array. Terus list, nah list ini yang bisa punya banyak tipe data. Jadi kalau misalnya kita mau punya vektor, mau punya matriks, mau punya data frame juga bisa masuk dalam list. Terus kita mau punya data tipenya numerik, karakter itu juga bisa masuk dalam list. Sorry, ini kayaknya ada yang katanya nggak ada suaranya. Udah kedengeran kah? Di aku aman, Kak Trisna. Kedengeran suaranya. Oke. Saya lanjut ya.
Sekarang kita coba untuk yang kita coba lihat ya, gimana kita membuat data structure dari DR ini. Jadi yang pertama kita buat untuk yang numerik. Ini saya komen dulu. Ini saya komen. Sorry. Oke, terus kita buka aja yang ini, yang kelas, terus kita run. Oke, nah ini kita punya tipe data numerik, ya kan? Nah kalau misalnya yang Y, kalau teman-teman lihat ini ada gabungan antara numerik dan karakter. Nah kalau misalnya kita running, maka yang terbaca adalah, nah dia akan diubah semuanya ke karakter. Nah seperti yang dijelaskan tadi ya, jadi satu vektor itu hanya boleh terdiri dari satu tipe data. Nah karena ini banyak, dia akan convert ke karena Apple tidak bisa ke convert ke numerik, itu nggak make sense. Jadi yang bisa adalah numerik ke convert ke karakter. Jadilah dia otomatis convert ke karakter seperti itu. Nah ini untuk tipe matriks, ini saya buka semuanya. Teman-teman bisa coba sendiri, nanti saya share kalau berminat. Untuk dipelajari sendiri atau dicoba-coba sendiri. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman lihat yang matriks. Ini kan ada matriks, caranya itu kita state matriksnya apa, terus value ini contohnya saya buat matriks yang isinya 1 sampai 12, terus jumlah barisnya ada 4. Kalau mau lihat gimana bentuk matriksnya, kita coba buka, kita running lagi. Nah, jadinya kan 1 sampai 12 ya, jadi saya state tadi 4 baris, jadi sisa kolomnya itu sisa 3. Ya kalau seperti itu. Nah, di situ di state ada matrix dan array. Ya, karena matrix itu adalah satu dimensional array seperti itu. Terus data frame sangat jelas. Data frame ini nama kolomnya C1, C2, C3, terus isinya apa. Teman-teman kalau bikin data frame juga bisa di state dulu vektornya apa. Misalnya C1 di state, C2 di state, di assign ke variabel, C3 assign variabel, terus nanti dikombine dengan data frame yang isinya C1, C2, C3. Nah, itu juga akan jadi data frame. Cuman ya, teman-teman jadi nulis banyak gitu. Jadi kalau saya sih lebih praktikalnya aja langsung sekaligus, kalau datanya sedikit seperti ini, buat data frame. Jadi, kita ada data frame, terus ini dia array. Array, kalau kita running array-nya, mau lihat contohnya gimana sih array itu. Oke, nah ini bentuk array-nya. Kalau kita lihat di sini, yang 2 adalah barisnya, yang di atas ini matriks ya, bukan matriks. Array-nya mulai dari sini, yang 1 ini. Nah, itu barisnya, row-nya, 3 ini kolomnya, terus 2 ini berapa dimensionalnya. Berarti ada 2, ini array 1 dan ini array 2. Seperti itu untuk array. Terus untuk list, nah seperti yang saya sebutkan tadi, list bisa macam-macam. Ini vektor 1 isinya 1 sampai 3, terus ada lagi 3 sampai 7, terus ada lagi karakter. Kalau misalnya kita run, ini kelihatan ya kelasnya list. Kalau misalnya listnya kita run, nah keluar hasilnya. Jadi dia akan nampilin yang 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, terus yang list yang ketiga apple, orange, dan ini harus menunggu ya. Oke. Seperti itu. Terus itu untuk data structure, basic data structure. Nah, gimana kalau misalnya kita mau akses item di dalam data frame dan satu vektor? Di sini saya fokuskan ke data frame dan vektor karena itu yang paling banyak kalau misalnya kita ngomong data dipakai. Untuk matrix itu jarang, kecuali teman-teman mau bikin algoritma sendiri.
atau teman-teman sangat heavy di dalam matematik, nah itu mungkin banyak pakai matrix atau perhitungan di bidang apa ya, kebanyakan sih matematik sih kalau untuk matrix seperti itu. List juga akan berguna, itu teman-teman kalau mau bikin function sendiri, memang list akan berguna, tapi di sini karena kita konsepnya kebanyakan kalau misalnya data scientist itu kita juga jarang sih bikin function, kebanyakan kita sudah pakai function yang sudah dari library atau built-in dari R-nya, seperti itu. Nah, contohnya ini saya punya suatu data frame di mana tidak ada training, tools, dan duration. Nah, itu saya kasih nama, assign ke suatu variabel namanya df. Oke, penampakannya seperti ini kalau sudah jadi dataset. Oke, ini dataset, terus di sini, nah, dari dataset ini kita punya problem. Problemnya apa? Bagaimana kita mengambil data dari misalnya kolom duration. Misalnya teman-teman ada suatu data, terus diminta show. Kalau ini kan cuma berapa ya ini? Cuman sedikit ya, karena ini juga dummy. Tapi di real life-nya ataupun di real industry, misalnya teman-teman punya data sensor, nah itu kan sangat banyak, banyak sekali malah kolomnya. Dan biasanya kita hanya perlu untuk kolom ini saja yang kita mau plototin gitu. Nah, gimana sih caranya kita mengerjakan itu di R? Nah, untuk case-case seperti itu kita bisa pakai dua metode. Yang pertama namanya index positioning, di mana kita pakai dolar atau dolar untuk akses kolom atau variabelnya. Okay. Paling basic adalah sebenarnya pakai index positioning. Contohnya misalnya ini. Misalnya kita mau yang ini kan pertanyaannya kita ambil dari kolom duration. Kolom duration itu kalau kita lihat indeksnya, sekedar info juga untuk teman-teman, indexing di R itu dimulai dari 1. Kalau ada yang pernah pakai Python, indexingnya mulai dari 0. Terus atau seperti C++ juga indexingnya mulai dari 0. Kalau R indexingnya mulai dari 1. Jadi ini hitung 1, training plus hitung 2, duration hitung 3. Jadi ini position namanya. Sama juga row ini 1, row 2, row 3. Nah, karena kita mau ngambil kolom, jadi kita teman-teman bisa pakai double bracket kayak gini. Terus mention positionnya keberapa, position keberapa gitu ya, seperti itu. Atau cara lainnya adalah teman-teman pakai dolar. Terus kalau hafal nama kolomnya ya silakan dolar dan nama kolom dari table itu. Seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita running, nah kita dapat value yang sama untuk kolom duration seperti itu. Nah, itu untuk fixing data frame. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita dapat value dari misalnya lagi ada first row of dari kolom duration. Jadi kita cuma mau ngambil yang ini aja, yang 60 aja. Misalnya teman-teman punya ada data, terus misalnya kolom ini ada kesalahan nih, ada salah ketik lah atau ada error dan teman-teman mau mengganti. Nah, teman-teman mau mengganti value ini terus mau jadi pengen diakses gitu kan datanya, pengen di show lah kayak gitu. Nah, itu teman-teman bisa pakai seperti dengan cara yang tadi, jadi double bracket. Ini double bracket. Terus double bracket yang pertama ini teman-teman akses nama kolomnya, index positioning kolomnya. Selanjutnya double bracket lagi teman-teman akses index positioning row-nya. Seperti itu. Jadi kan di 1 berarti 31. 1. Kalau teman pakai double bracket, nah teman-teman juga bisa pakai satu bracket aja. Tapi untuk kalau satu bracket yang pertama di state itu nama row-nya dulu, terus nama kolomnya. Oke. Tapi untuk final project teman-teman, karena ini data frame, jadi saya tipsnya adalah teman-teman gunakan untuk yang double bracket. Seperti itu. Karena untuk yang satu bracket ini berlaku umum ya. Kalau misalnya untuk data frame itu function indexing spesialisnya itu sebenarnya adalah double bracket. Seperti itu.
Oke, lanjut. Ini untuk yang dari data frame. Nah, bagaimana kalau kita mau akses dari suatu vektor? Nah, seumpama vektor kita yang di training tadi ini, saya jadikan suatu training ini, strength, stamina, others, kita jadikan satu vektor, saya tambahkan satu data yang namanya, satu value namanya fit. Nah, terus kita mau akses data yang fit dan others. Nah, kalau misalnya teman-teman hitung indeks-indeksnya, ini kan 1, 2, 3, 4. Ya, berarti kita bisa ngambil data dengan indeks 1, 3, dan 4. Caranya adalah kita state nama tabelnya, terus satu bracket gini, terus function C, terus kita gabungkan kedua indeks tersebut. Kalau misalnya teman-teman cuman, ini coba kita running ya. Nah, teman-teman dapat fit dan others. Gimana kalau kita cuman nggak ada chaining? Mungkin satu function yang sangat-sangat teman-teman perlu pelajari bagaimana penggunaannya itu adalah function C. Karena ini akan sangat banyak digunakan dan sangat sering digunakan. Nah, dia akan ngasih teman-teman error. Seperti itu, karena itu di luar dimension. Jadi dia artinya salah menginterpretasi. Dipikirnya teman-teman mau mengakses suatu data frame, sedangkan ini bukan data frame, jadi dia di luar dimension. Karena vektor itu cuma satu baris aja. Nah, sedangkan data frame kan banyak baris dan banyak kolom. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman itu wajib ada C-nya, the function C. Seperti itu. Nah, selanjutnya seperti yang tadi ya, kalau misalnya kita mau mengubah value dari suatu vektor, misalnya yang others ini kita mau ganti dengan, oh ini salah nih, value-nya salah, kita mau ganti dengan value health. Teman-teman bisa, caranya seperti ini, nama tabelnya atau nama data frame-nya, terus teman-teman akses indeks berapa, terus teman-teman assign value ke data frame dengan indeks tersebut. Supaya ini kan kita akses, terus kalau kita running, ini nggak kelihatan, saya harus keluarkan lagi training. Nah, ini si others ini sudah tergantikan oleh health. Seperti itu. Oke, itu untuk singkat, untuk fundamental terkait variables, assign variables, dan change value di extract item dari R. Ini hal yang paling basic yang perlu teman-teman ketahui, karena kedepannya akan banyak digunakan, khususnya kalau teman-teman akan membuat yang namanya function. Nah, kita lanjut ke materi terkait function-nya. Function ini agak susah-susah gampang sih menurut saya, butuh kreativitas, karena teman-teman akan buat, gimana ya, agak berlogika, karena ini akan menggabungkan beberapa, bisa dalam satu function itu bisa teman-teman punya beberapa operator, terus beberapa proses, seperti itu. Nah, tapi fundamental adalah template-nya kalau buat suatu function adalah teman-teman punya nama function name. Function name-nya terserah, tapi umumnya rules-nya akan sama dengan ketika teman-teman membuat variables name. Tapi sebaiknya kalau bikin function name itu, name itu menggambarkan functionnya mau apa sih. Misalnya teman-teman mau bikin function yang nge-sum value atau cumulative sum, ya buatlah nama misalnya cumulative sum, seperti itu. Jadi ketika teman-teman pakai, nggak bingung, atau misalnya baca code-nya nggak bingung, oh ini function-nya mau ngapain, kayak gitu. Terus tips yang kedua adalah
apa ya, kalau bisa untuk tidak menggunakan nama-nama yang udah di uh, naming function di R-nya. Jadi takutnya nanti teman-teman pakai ke override kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita orang Indonesia terus kita pakai nama-nama Indonesia untuk nama function, ya harusnya aman lah ya, karena kan nama-nama library atau function biasanya itu kan bahasa Inggris seperti itu. Terus function ini wajib, nama functionnya function, terus argumennya terserah teman-teman butuh masukkan berapa argumen. Misalnya kita butuh 3 ya, terserah misalnya X, Y, Z. Ini tergantung menamakan argumennya ya, terserah juga, nggak ada aturannya. Nah, seperti itu. Terus kemudian apa ya, curl ke bracket, terus 2. Jadi buka dan tutup. Jadi ini wajib aja, kalau nggak nanti pasti error. Nah, contohnya kita punya data ini, vektor isinya 0 sampai 9, terus ada null value-nya, ada NA-nya. Terus di-assign ke suatu variabel namanya A. Kita mau bikin function di mana functionnya setiap NA itu akan tergantikan dengan angka 10. Jadi kalau misalnya ada lagi NA di sini, ataupun misalnya kita punya NA di sini, nah itu NA itu tergantikan dengan angka 10. Ini function sederhana saja. Atau kalau misalnya teman-teman punya function lain, punya cara lain, misalnya teman-teman mau ngasih misalnya ini dari bukan 10, misalnya berapa ya, kira-kira misalnya 3, misalnya A ditambah 10 nih misalnya. Nah, di sini teman-teman functionnya kan ada X, terus teman-teman juga state A-nya di sini. Jadi function teman-teman ini menerima 2 argumen. Argumen pertama itu si X atau vektornya sendiri. Jangan nanti teman-teman bingung di sini. Iya aja deh. Nah, seperti itu. Jadi ketika jadi si function ini menerima 2 argumen, menerima argumen X atau si dataset itu sendiri ataupun si vektor itu sendiri, dan Y. Y ini macam-macam, mau data dia berupa list, data frame, ataupun hanya absolute value. Nah, kalau misalnya seperti ini, berarti teman-teman di sini juga harus menyesuaikan. Misalnya, jadi kalau misalnya teman-teman hanya state A aja, sedangkan di sini butuh 2 argumen, fungsinya akan error. Karena dia butuh 1 argumen lagi. Jadi misalnya kita set angka 3 lah, berarti 3 ditambah 10. Jadi setiap NA akan bernilai, akan berisi 13. Nah, seperti itu. Oke, kita coba yang pertama dulu. Nah, ini kita running. Ini saya function dulu. Saya run. Oke, A-nya sudah. Coba saya buka A-nya sini. Oh, sorry. Nah, sudah. Sekarang kita buat functionnya ini. Saya hapus dulu. Saya komen dulu. Ini sekarang. Nah, teman-teman lihat ini sudah tergantikan. Di sini ada NA, sudah jadi 10, terus juga NA sudah diganti 10. Jadi kalau misalnya ini kita tarik buat function, di sini ada satunya lagi Y, di sini saya tambahkan Y ditambah 10, terus ini kan A, nama vektornya A, terus Y-nya itu saya isi suatu angka taruhlah tadi 3. Sekarang, nah sekarang dia jadi 13. Jadi misalnya kita memang mau ini tuh berganti-ganti, misalnya function atasnya nggak mau diganti, tapi ini selalu diganti misalnya 10 lagi. Gitu. Nah, NA-nya, setiap NA-nya itu terganti 20. Oke, nah itu untuk function. Nah, ini macam-macam, bukan cuma ini ya.
misalnya teman-teman mau function yang lain di mana functionnya itu selalu menghasilkan misalnya X ditambah Y, misalnya bukan seperti ini ya. Misalnya penjumlahan setiap angka, misalnya X ditambah Y, seperti itu. Jadi kita hapus, terus itu di assign ke value yang namanya, nggak apa-apa gini aja. Kita value ke Z, nah ini juga kita pakai sama dengan, nah ini juga nah ini juga teman-teman udah bikin function kan X tambah Y, kalau misalnya teman-teman running, saya kita tambah 10 tambah 10, kita ganti namanya menjadi penjumlahan. Oke, nah dia jadi di sini saya hapus. Oops, dia tetap 10. Oh, return saya. Saja. Nah, function, oh sorry, ini salah saya, harusnya. Oke. Nah, kalau misalnya kita running rate-nya, nah, teman-teman bisa lihat value-nya 10. Jadi, teman-teman bisa lihat tadi kenapa dia tetap 10, karena kita masih pakai function yang sebelumnya yang namanya replace value ya. Nah, sedangkan nama fungsinya saya sudah ganti dengan penjumlahan. Jadi, ketika saya pakai replace value, saya panggil 10 nggak ketemu karena hasilnya tetap 10. Jadi, ketika kita punya function, kita bisa langsung pakai aja nama functionnya apa, terus kita save function ini butuh argumen berapa, argumennya apa aja. Jadi kalau misalnya kita X, Y itu absolute value, kita masukkan. Kalau misalnya dia ternyata vektor, teman-teman masukkan nama vektornya atau nama data frame-nya. Itu untuk singkatnya tentang function. Nah, selanjut kita bahas tentang statistik dan visualisasi di R. Ini singkat saja. Pertama, sebagai contoh di sini ya, saya pakai dataset yang namanya housing. Dataset housing, saya coba show datanya. Oh, saya ada di bawah sini. Ini saya ambil dari, nanti saya share ini dari GitHub seseorang. Saya lupa taruh source-nya di sini. Nah, data housing ini kalau kita lihat, kita bisa cek. Nah, dari sini kan, misalnya teman-teman punya data ya. Ketika kita punya data, terus datanya kita mau olah, hal yang pertama yang paling penting itu adalah kita harus paham datanya. Jangan sampai kita punya data, terus semena-mena langsung misalnya mau bikin machine learning model, langsung aja dimodelkan, tanpa paham maksudnya data ini tuh apa sih? Atau misalnya dari data itu variabel yang penting yang mana saja sih? Terus tipe data dari dataku ini apa aja gitu. Nah, itu seorang data analis atau seorang data scientist sih harusnya tidak miss bagian itu, bagian data exploration dan data understanding. Karena itu menjelaskan bisnis problemnya nanti mau kemana. Prediktornya apa, target variabelnya apa, terus prediktor atau variabel prediktornya itu yang mana, seperti itu. Terus contohnya ini kita punya
housing ya, saya kasih nama housing DF. Kita cek dulu, kita cek satu row pertama saja. Nah, kita pakai function head, ini function umum. Nah, di sini teman-teman lihat, jadi di sini ada ada beberapa variabel ya. Terus head ini bisa kalian ubah, kalian mau lihat 10 data terakhir, kalian mau lihat data defaultnya adalah 6. Tapi kalau misalnya teman-teman kerasa 6 kurang, pengen tambah misalnya jadi 10 atau berapa, terserah, ini teman-teman bisa set aja. Nah, nanti muncul 10 row data. Tapi kalau misalnya kayak gini, defaultnya 6 row. Itu untuk cek first value. Nah, kalau untuk checking data type-nya, saya sih sering pakai yang namanya str. Housing, karena ini tuh langsung, kalau misalnya teman-teman pakai kelas, untuk data frame, kalau misalnya pakai kelas, teman-teman perlu set satu persatu nama variabelnya, misalnya housing DF longitude, DF latitude. Tapi kalau misalnya pakai string, itu akan muncul semua. Ini saya komen dulu. Nah, dalam satu sekali show itu muncul semua, jadi itu kan mempersingkat waktu teman-teman untuk understanding review datanya kayak gitu. Nah, ini kelihatan langsung, semuanya numerik nih datanya kita. Nah, seperti itu sih. Nah, kalau misalnya kita pakai kelas, ini saya komen aja. Kalau misalnya kita pakai kelas ya, kita coba pakai housing data. Oke, ini saya run. Nah, yang muncul adalah penjelasan tentang tabelnya, bahwa itu adalah suatu data frame. Seperti itu. Jadi dia tidak menjelaskan. Kalau misalnya kalian mau cek satu-satu, harus step ini. Terus longitude. Halnya. Oops. Nah, baru ngasih tahu, itu numerik. Jadi kalau misalnya itu, jadi akan banyak. Nah, itu kan buang-buang effort, waktu, dan tenaga. Itu kalau misalnya kita mau ngecek data type, terus misalnya kita mau request, kita mau ganti nih nama dari datanya kita. Misalnya, apa ya, tadi kita cek dulu column names-nya. Nah, ini kalau misalnya mau ngecekin column names-nya, teman-teman bisa pakai namanya column names. Ada satu lagi namanya names. Saya sering pakai names sih sebenarnya, jarang-jarang pakai column names, tapi dua-duanya works. Di sini sekarang, nah kelihatan kan ya namanya. Misalnya kita mau ganti median income, misalnya median income dengan nama ini aja latitude lebih enak, lebih di atas. Jadi housing DF sama yang tadi names, auto call names juga bisa. Terus teman-teman set misalnya 1, karena dia di jangan lupa indexingnya, ini juga berlaku indexing. Terus kita mau apa misalnya kita mau huruf besarkan semua. Oke, saya tutup dulu. Nah, dia nggak muncul ya, karena dia udah terganti sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita running, kita panggil lagi lah di sini. Kita panggil lagi names. Yang tadi kita udah coba call names, sekarang kita pakai names. Terus housing DF lagi. Ini saya komen dulu. Nah, yang tadi longitude,
huruf kecil sekarang udah berganti karena kita udah replace namanya. Itu untuk replace nama satu variabel dari satu data frame. Nah, terus gimana kalau misalnya kita mengecek maksimum, minimum, summary, overall aja, karena kita mau cuma quick review ya. Kalau misalnya teman-teman mau deep, lebih dalam tentang berapa minnya, berapa mediannya, berapa quartilnya, dan sebagainya, itu teman-teman bisa pakai function. Ada banyak, teman-teman silakan cek, cari how to, gimana hitung min di R, terus gimana cara hitung kuantil, nah itu bisa punya function terpisah. Tapi kalau misalnya kita mau quick review, kita mau melihat overall langsung dalam satu data frame, kita pakai function namanya summary aja. Function summary ini sudah bawaan dari area, jadi tanpa teman-teman install package library, dia harusnya sudah running. Nah, di sini bisa kita lihat minimumnya berapa, mediannya berapa, minnya berapa. Apa fungsinya kita lihat ini? Salah satunya sebenarnya adalah untuk melihat apakah datanya kita itu punya outlier. Outliernya quick review. Ada cara lain sebenarnya kalau teman-teman mau ngecek outlier, tapi biasanya kalau saya personal checking awalnya, review awalnya itu melihat dari summary ini. Ketika misalnya value mediannya jauh dari minnya. Median kan di tengah, min kan rata-rata ya. Jadi ketika sangat jauh, nah itu artinya kita punya outlier karena minnya itu terpengaruhi oleh nilai outlier yang jauh itu, seperti itu. Jadi dia akan naiknya complang. Jadi median dan minnya itu sangat jauh seperti itu. Nah, itu contoh penggunaan untuk function summary. Nah, terus misalnya kita mau cek missing value, ini juga teman-teman tinggal pakai yang namanya function isNA, terus masukin aja sama nama data frame-nya. Oke, sekarang Nah, ini cek satu-satu nih, kasih tahu teman-teman satu-satu. Setiap promnya itu mana false, apakah data itu NA missing value tidak. Nah, biasanya kita nggak menggunakan ini sendiri ya. Kalau SNI biasanya dimasukkan dalam satu function, terus misalnya kita mau count, tambahin count, terus count-nya, terus kita mau hitung yang NA yang true, kalau misalnya dia NA dia true. Artinya kan apakah no value, kalau misalnya no value iya, dia ngasih true, kalau enggak ngasih false, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau checking berapa totalnya, biasanya kita tambahkan satu function lagi, misalnya count. Nah, itu untuk menghitung berapa sih total missing value-nya. Seperti itu. Ini untuk ngecek missing value. Oke, saya lanjut lagi. Nah, itu terkait dengan understanding data sangat awal. Untuk data exploration, saya nggak jelasin ke sini, tapi mungkin saya akan karena data exploration harusnya udah dijelasin di materi-materi sebelumnya ya, udah banyak di situ. Terus untuk sedikit tentang data distribution. Nah, untuk data distribution, teman-teman sebenarnya yang paling umum dipakai itu ada namanya Shapiro test. Kalau ada teman-teman yang familiar dengan statistik, mungkin ada metode lain yang digunakan, silakan di-sharing. Tapi secara khusus, saya lebih banyak pakai yang umum, itu Shapiro test. Functionnya standar aja, namanya Shapiro test. Terus teman-teman, misalnya kita mau hitung dari distribusi dari median income. Nah, kalau misalnya pakai Shapiro test, teman-teman perlu state nama variabelnya apa. Jadi tidak bisa hanya nama data frame-nya untuk terus pengennya kayak summary muncul semua. Nah, itu Shapiro test nggak bisa seperti itu fungsinya. Jadi dia harus satu-satu.
Contohnya misalnya ini, kita run, nah dia keluar, terus dia ngasih tahu p-value-nya. Nah teman-teman udah tahu lah ya gimana cara baca p-value, artinya apa. Ini value-nya kita kurang dari 0,05, berarti distribusinya kita itu normal to distribution. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, saya batasin hanya data 1 sampai data 5.000. Karena sebenarnya datanya ini, data hosting DF ini ada sekitar 20.000, ada 20.000 row, ada 20.000 observation. Nah, sedangkan virotesnya sendiri ini hanya bisa menerima sampai 5.000. Hapus. Ini saya running. Nah, dia ngasih error, dia nggak bisa running. Kenapa? Karena dia cuma minimum ada 3 row, ada 3 data, ada 3 vektor data sampai 5.000. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak set ini, dia akan error. Jadi kita cuma untuk ini kita cuma bisa cek sampai 5.000 value saja. Oke, terus gimana kalau misalnya kita mau ngecek semua nih? Berarti kita nggak bisa pakai Savirotex biasanya. Berarti kita nggak pakai asumsi dari value ya, tapi kita lebih banyak pakai dari visualisasi. Contohnya ini saya pakai visualisasi density. Ini plotnya ini bawaan R-nya. Teman-teman mau pakai bawaan library ggplot juga bisa, tapi di sini tanpa library ya. Kalau tanpa library kita pakai bawaan running. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau datanya ini nge-skew, jadi dia tidak terdistribusi normal. Jadi walaupun kita cuma pakai 1 sampai 5.000, tapi itu sudah menggambarkan overall populasi dari datanya kita. Nah, itu terus cara lain bisa pakai package yang namanya ggpubr. Ini saya jarang pakai sih, tapi nggak apa-apa, kita demokan saja, kalian belajar. Nama functionnya ggplot. Kalau kita running, agak lama. Datanya kebesaran sih memang. 20.000 mungkin buat R-nya. Bukan R-nya sih. RAM laptop saya yang sudah mengecil. Nah, teman-teman lihat, kalau misalnya dia terdistribu normal, plotnya ini itu berada di range ini, di dalam garis lurus ini, mendekati garis lurus ini, dan di dalam rentang area abu-abu ini. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan ini dia membentuk kurva. Nah, jadi sini udah sangat jelas kalau datanya kita itu untuk misalnya untuk median income itu tidak terdistribusi normal. Nah, ini kalau misalnya teman-teman dalam mungkin ada data, terus teman-teman mau diminta untuk hitung distribusinya, mungkin ini analisa statistikal, teman-teman bisa memakai function ini. Tapi kalau misalnya untuk kalau misalnya kita punya big data, biasanya untuk hitung distribution itu tidak terlalu penting ya, karena itu udah data biasanya distribution itu kalau kita punya sampel aja dari populasi. Tapi kalau misalnya kita punya big data, which is dimana itu hampir 100% mewakili populasi, nah kita tidak perlu distribusi. Dan hal lainnya itu adalah real data itu umumnya pastinya itu tidak terdistribusi normal. Hanya sangat jarang data itu terdistribusi normal seperti itu. Dan jadi biasanya ini jarang dilakukan untuk di data-data di real industry. Tapi kalau misalnya teman-teman di penelitian ataupun di mana ataupun di project-project research, misalnya research development dan sebagainya, di mana penelitian itu sudah istilahnya sudah di karantin gitu. Jadi kita sudah step on subjek ini kita perlakukan kita kasih perlakuan seperti ini, subjek ini kita kasih misalnya untuk A/B testing misalnya. Subjek ini kita kasih perlakuan, subjek ini kita kasih perlakuan. Nah, itu kemungkinan terdistribusi normal datanya itu bisa terjadi. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung ambil dari real data tanpa ada perlakuan khusus, nah itu errornya memang high akan error. Terus dan juga sangat jarang terdistribusi normal.
Nah, itu untuk cek data distribution-nya. Terus lanjut kita terkait dengan data visualisasi. Untuk seorang data analis, data scientist, dan juga mungkin business intelligence juga, data visualization itu sangat cukup penting. Bahkan sangat penting ya, karena ketika kita mau presentasikan hasilnya kita itu biasanya kita tampilkan dalam bentuk visualisasi sehingga mudah dicerna. Apalagi kalau misalnya kita berbicaranya sama misalnya bukan orang teknikal, misalnya orang bisnis atau misalnya high level ya, strategic management gitu. Mereka kan nggak akan membuang waktu untuk memahami fungsinya kita apa, rumusnya kita apa, kodenya kita apa, itu nggak penting. Mereka akan melihat figur, hal-hal yang mudah dicerna untuk memahami apa sih informasi, apa sih decision yang ingin kita sampaikan. Oke, jadi kalau misalnya kita membangun dengan R, kalau aku sih tipsnya saraninnya paling enak itu pakai ggplot. Karena ggplot ini gampang, terus petunjuk penggunaannya juga sangat lengkap. Kalau teman-teman lihat di websitenya, di situ ada yang di tidyverse itu, terus ada di situ penjelasan tentang ggplot, cara penggunaan code-nya, terus contoh-contoh penggunaannya. Nah, itu kita kan tinggal tiru aja, terus kita ganti sesuai dengan datanya kita, seperti itu. Ini saya sudah install, jadi saya punya library ggplot. Terus misalnya kita mau melihat persebaran data dari household dan median income dari data housingnya kita tuh. Terus kita akan buat membedakan antara ocean proximity. Ocean proximity ini adalah seberapa dekat jarak rumah itu ke laut. Ini saya sudah buat ya, jadi ggplot, terus nama tabelnya apa, terus ini aesthetic. Aesthetic ini berisi tentang XY-nya si plot itu, terus juga tentang estetikanya, kita mau warnanya apa, misalnya kita mau fill datanya seperti yang mau di-fill yang mana, apakah mau di-grouping atau enggak. Nah, itu diatur di function SIS ini. Oke, ini kita akan household, y-nya itu median income, terus kita akan buat dia berwarna, dibedakan oleh ocean proximity. Terus kita pakai namanya geom point. Jadi ini mainnya ya. Kalau teman-teman bikin ggplot, ini mainnya. Terus model plotnya itu apa sih? Nah, itu diatur oleh function geom. Jadi ada namanya geom point kalau kalian mau bikin scatter plot. Terus ada namanya geom bar kalau teman-teman mau kayak histogram, bar-bar gitu, bar chart. Terus ada geom histogram juga. Terus macam-macam. Jadi lihat aja di ggplot website, di situ sudah kelihatan teman-teman butuhnya plot apa, terus geomnya itu apa. Nah, ini saya pakai Facet Grid. Sebentar, kita running aja ya ini. Ya, nggak lama-lama. Bisa running. Nah, ini. Nah, ini saya pakai, teman-teman lihat ya. Jadi ocean proximity itu di grouping, jadi data itu difaktor, di grouping berdasarkan kedekatan ke lautnya. Nah, terus itu saya bagi, saya pakai kan, saya gunain Facet Grid untuk membagi di setiap apa ya namanya, ocean proximity ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat dalam satu graph, ininya dihapus aja. Ini oke, itu utama ini. Sedikitnya dihapus, kalau ini saya run. Nah, itu hasilnya semuanya tumpang tindih di satu chart seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau lebih jelas, kita mau pisahkan, kita tidak butuh dia dalam satu chart, silahkan pakai Facet Grid. Tapi kalau mau ke bawah, di sini satu chart, di bawahnya lagi satu chart, itu
teman-teman pakai preset drop. Silakan dibuka di plot, itu juga ada. Oke, lanjut ini contohnya kalau misalnya kita mau bikin salah satu contoh lagi geom histogram, saya bikin dalam 200 bin. Nah, teman-teman perlu perhatikan juga satu lagi untuk pakai ggplot itu setiap geom punya karakteristik tersendiri. Kalau kita lihat di sini, di geom point itu menerima value x, y. Nah, sedangkan di geom histogram, karena sifatnya histogram itu kan membuat data kelompok terus dihitung frekuensinya ya. Jadi dia cuma menerima satu value. Kalau di sini kita lihat, kita membuat histogram untuk data medium income, untuk variabel medium income. Nah itu dia cuma membutuhkan satu variabel saja, jadi bukan x, y. Nah kalau misalnya teman-teman taruh satu lagi, nah nanti pasti keluarnya adalah error seperti itu. Nah jadi perlu diperhatikan itu setiap geom karakteristiknya S-nya itu butuh apa sih? Nah, kalau misalnya kita running, nah ini kelihatannya. Dia udah membentuk histogram, terus range datanya itu berapa, median income-nya berapa, terus itu berapa total frekuensinya. Nah, ini karena saya bagi, jadi dia juga datanya terbagi dalam beberapa proximity. Seperti itu. Oke, ini untuk contoh penggunaan ggplot. Nah, itu tadi beberapa case atau problem untuk statistik dan visualization dengan R. Ini sebenarnya paling cukup sederhana. Kalau misalnya teman-teman mau lebih advance, ya silakan dipelajari, ada banyak source. Tapi kalau misalnya teman-teman udah paham part ini, teman-teman mau pindah belajar yang lebih advance, itu akan lebih mudah. Karena teman-teman udah tahu basicnya seperti apa sih. Nah, jadi begitu advance-nya, teman-teman tuh tahu bagaimana membuat misalnya plot-plotnya itu lebih cantik, ataupun kalau misalnya teman-teman ada analisa statistika, sudah tahu bagaimana penggunaan dari function dan library-nya. Lanjut, yang terakhir kita akan bahas terkait machine learning. Ini cukup tidak terlalu panjang juga sih, karena ini juga sebenarnya basic aja. Oke, yang pertama, untuk sebagai demo ini saya pakai dataset, itu dataset e-commerce. E-commerce-nya itu data klik banner. Jadi kalau teman-teman biasa belanja di e-commerce, itu kan ada bannernya ya. Nah itu ini data tentang apakah banner itu diklik atau enggak. Jadi misalnya ada datanya orang, user ID-nya berapa, ada visitor, terus visitor itu menghabiskan waktu berapa lama di website itu, terus apakah endingnya sebelum dia quit itu bannernya terklik atau enggak, seperti itu. Nah itu datanya. Oke, langsung saja kita sorry. Ini saya close dulu. Oke, nah ini kita lihat dulu ya, datanya seperti apa, seperti yang saya jelaskan tadi. The first things, kalau misalnya kita start data analisis itu mulai dengan understanding data. Jadi pertama-tama cek dulu datanya seperti apa. Oke, kita lihat dulu demo. Nah, sini teman-teman lihat, oke, datanya ada yang namanya time span, ada namanya age. Time span ini lama waktu dihabiskan di e-commerce tersebut.
age ini usia si yang datang. Terus bisa tahu ya, karena kalau e-commerce kan kita member kalau kita member gitu kan ditanyain tanggal lahirnya ya, jadi user ID-nya udah ke record, terus tahu juga usia orang ini berapa. Terus income biasanya mungkin e-commerce ini mendata income si membernya. Terus penggunaan internetnya secara harian, ini semuanya dalam bentuk harian. Terus apakah dia laki-laki atau perempuan? Nah ini prediktornya adalah bannernya itu diklik atau enggak. 0 itu enggak diklik, jadi dia cuma 2 value ya, klik atau tidak, dia binary, 1 atau 0. Nah kalau teman-teman familiar dengan data-data seperti ini masuk istilahnya binary classification. Bisa diselesaikan dengan beberapa algoritma. Teman-teman bisa pakai decision tree, teman-teman bisa pakai random forest, bisa pakai logistic regression. Jadi, tapi di sini akan saya demokan bagaimana kita pakai decision tree dan random forest. Mungkin nanti bisa saya share, teman-teman bisa coba sendiri dengan logistic regression kalau misalnya mau dicoba. Jadi untuk itu kan teman-teman tinggal ganti ya bagian modelingnya. Bagian modelingnya itu tinggal diganti, terus gunakan function logistic regression. Oke, kebalik lagi. Demo, terus ini, ya ini sebelumnya asli datanya bukan seperti ini, tapi karena mempersingkat waktu, jadi saya ubah namanya untuk mempersingkat. Jadi kalau teman-teman lihat, ini sudah saya jelaskan sebelumnya, pakai ini, terus kita set indeksingnya ke berapa, terus itu akan diganti dengan nama apa. Ini saya set satu-satu. Kalau misalnya kita punya sampai 1000, bagaimana kalau misalnya pertanyaan kita punya 1000 terlalu banyak, 50 variabel, itu apakah di set satu-satu? Enggak, kalau udah sampai seperti itu, berarti sudah waktunya teman-teman membuat function untuk mengganti, untuk replace value. Jadi function itu kalian bisa pakai lagi berulang-ulang. Seperti itu gunanya function. Jadi kalau misalnya mau step 50, nah berarti kita buang-buang waktu untuk mengerjakan pekerjaan berulang-ulang. Nah, untuk di programming biasanya itu sangat tidak dianjurkan. Oke, terus untuk ini saya skip aja, kita lanjut aja. Ini sebenarnya datanya sudah saya bersihkan juga, jadi di sini saya tidak ada demo tentang cleaning data, data exploration, jadi saya ekspektasinya teman-teman sudah cukup cukup belajar itu di beberapa case atau beberapa project sebelumnya di modul-modul yang lain. Nah, jadi di sini kita skip aja. Terus, kita masuk langsung ke bagian partisi data. Jadi anggapannya datanya udah clean, missing value-nya kita udah beresin, dan kita tinggal training dan modeling aja. Di sini saya pakai 2 library, Caret dan Airpath. Ini untuk library decision tree. Dan juga karena beberapa function seperti confusion matrix yang saya pakai di sini, itu ada di Airpath ini. Jadi kalau misalnya teman-teman belum pernah pakai ini, silahkan diinstal, terus dicoba digunakan. Oke, ini saya jelaskan dulu sebelum saya running. Pertama-tama kita pakai yang namanya paling umum. Ada beberapa cara untuk men-split dataset selain pakai create data partition ini. Kita juga sebenarnya bisa split manual, khususnya untuk data time series atau sequence. Jadi kan kalau misalnya kita pakai create data partition, ini itu dia ngerandom nanti sesuai dengan frekuensi atau partition yang kita state di sini. Nah, kalau misalnya dia sequence time series, kita kan maunya misalnya 2010 sampai 2012 itu misalnya kita training. Karena kita mau prediksi berapa value di 2013. Nah, kalau gitu, jadi kita manually state. Jadi seperti saya yang sebutin tadi, kita pakai subset.
Git library dari DPL-Wire, mungkin ada yang pernah pakai, ataupun kita pakai indexing. Jadi baris keberapa sampai baris berapa, misalnya baris 1 sampai baris ke 100 itu masuk training, terus 100 misalnya sampai 50 itu kita masukkan ke prediction atau ke testing. Oke, itu balik lagi ke sini. Kita pakai function namanya create data partition. Nah, di create data partition itu membutuhkan beberapa argumen. Yang pertama itu kita butuh prediktornya, respons variabelnya apa, atau target variabelnya apa, atau label. Itu istilah yang sama di machine learning. Itu kita di sini namanya click, jadi demo click. Terus partitionnya berapa, di sini saya set 0,8, itu yang akan di training, jadi 0,2 sisanya itu yang jadi sebagai testing. Terus set listnya saya set false karena saya mau partisinya ini tetap dalam bentuk data frame, karena kalau ini true, partisinya itu dalam bentuk list. Nah, kapan dia menjadi itu tergantung kebutuhan, tapi saya belum pernah sih nge-set ini sebagai true, karena saya selalu mengolah datanya, dia selalu dalam bentuk data frame. Oke, dari situ, nah di sini apa sih yang dihasilkan? Dihasilkan di sini sebenarnya adalah indeks. Indeks yang kalau teman-teman masih ingat, indeks positioning. Nah, di sini dari tren ini adalah indeks. Jadi dia yang keluar itu sebenarnya bukan langsung dataset yang mana, bukan, tapi dia akan mempositioningkan, indeksingkan mana sih row-row yang akan menjadi training set, mana row yang akan menjadi testing set. Nah, itu yang dikerjakan oleh create data partition, atau sederhananya adalah dia nge-create random number untuk memberikan ke 80% data itu sebagai training index. Nah, makanya di sini kan kita pakai DMODF, terus kita ambil training index di sini kan ya. Karena kalau misalnya kita buka ini, sebenarnya isinya misalnya kayak gini. C, misal kumpulan dari indeks row. 1, misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya gitu. Nah, isinya indexing. Makanya kalau ini satu bracket. Terus kalau satu bracket kan ingat di sini itu sebenarnya adalah row-nya dulu, rows-nya dulu, baru di sini kolomnya. Nah, di sini kan kita nggak men-state kolom karena kita ngambil semua kolom. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita set ke dalam training set, terus untuk testing setnya ya sudah, kita tinggal set minus aja, berarti yang ada di sini tuh tidak boleh terpilih di sini, sehingga kita punya namanya testing set. Di sini positif, di sini minus. Oke, di sini kita sudah membagi dua datanya kita, terus setelah terbagi dua ya kita bisa lanjut ke modeling. Nah, di modeling ini, oke, saya pakai regression tree di sini. Dia apa ya, namanya ERPAT. Mungkin ada metode lain, ada library lain, ada function lain. Teman-teman juga mungkin bisa coba. Terus ini tadi kita nama filenya itu click. Terus kita ambil semua. Jadi sini saya tidak ada spesifik variabel ya untuk sebagai prediktornya. Jadi semuanya itu saya set dipakai semua ya. Jadi caranya seperti ini, terus teman-teman kasih apa ya, kayak cacing gitu, terus ada titik. Nah, itu untuk ngambil semua kalau beberapa saja teman-teman harus set di sini nama variabelnya apa, terus pakai tanda plus untuk menggabungkan setiap variabel itu. Oke, terus ini data ini nama parameter bawaan. Jadi dari ERPAT-nya ini data sama dengan training set, terus metodenya saya set class. Karena kenapa saya harus set class? Karena datanya saya itu 1010, jadi dianggapnya itu numerik. Jadi kalau saya nggak set di sini, dia anggapnya saya mau ngelakuin regression. Nah, padahal saya nggak mau regression, saya maunya classification. Jadi saya set di sini metodenya class. Nah, oke, di sini kalau misalnya teman-teman sini itu udah langsung jalan jadinya tree. Terus ini prediction DP. Ini teman-teman predik model apa, nama modelnya apa.
Predikan di sini udah dibuat ya, di sini udah di training lah istilahnya. Di sini udah dilakukan training, kita udah mau prediction. Terus new data, ini new data adalah nama parameter, nama bawaan dari fungsinya, jadi jangan diubah-ubah. Jadi tetap new data. Terus new datanya itu apa? Namanya di sini testing set, kita lihat di sini tadi namanya testing set. Terus kembali lagi di set, tapi di sini kalau di atas method, kalau di sini namanya type. Jadi type-nya itu saya set lagi di sini class. Oke, terus setelah ini kita kan udah ngeprediksi ya. Sekarang kita mau evaluasi dari prediction ini dibandingkan dengan aktual datanya atau ground truth atau real labelnya. Seperti ini kan masih sifatnya prediction. Nah, terus di sini teman-teman, oke, di sini mungkin saya harus sebenarnya awalnya saya nggak pakai ini ya, tapi setelah saya run lagi alatnya, dia itu minta kalau ketika saya membuat confusion matrix itu tipe datanya harus sama-sama faktor. Jadi sama-sama vektor. Jadi di sini saya ubah dulu yang si datanya ini, si ground truth-nya, testing flag ini kan ground truth-nya. Teman-teman lihat di sini testing set, ini ground truth-nya, ini aktual datanya, itu saya ubah. Di sini kan masih data frame sifatnya, mungkin kebacanya masih karakter gitu, bukan vektor, jadi harus ubah ke vektor dulu. Saya menambahkan testing flag. Setelah itu saya pakai ke untuk evaluasinya, saya langsung buat confusion matrix-nya seperti itu. Langsung lihat confusion matrix. Karena ini classification model, biasanya kalau confusion model itu regression classification maksud saya. Classification model itu kita lihatnya confusion matrix karena dia akan ngeliatin kita true positif, false positif, true negatif, dan false negatifnya. Nah, di situ teman-teman bisa evaluate karena dari situ kita bukan cuma melihat akurasi aja ya, kita bisa melihat precision-nya, recall-nya. Itu akan berguna untuk melihat seberapa bagus modelnya kita. Gitu. Di sini, oke, jadi masukkan aja hasil prediction-nya, prediction DT, terus sama testing click atau ini ground truth-nya. Terus di sini saya set positif sama dengan 1 karena datanya kita kan 01 ya. Nah, di sini saya mau ngasih tahu si confusion matrix ini kalau nilainya positif, yang bernilai positif itu artinya diklik itu adalah nilai 1. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya dia yes atau no, yes atau no misalnya positif itu jadinya misalnya di sini yes kayak gitu. Nah, karena di sini kita tadi datanya itu bentuk 01 binari 01, jadi saya set di sini positif itu bernilai 1. Oke, terus ini untuk munculkan, ini saya nggak usah running, ini cuma saya bandingkan tadi. Oke, kita run ini. Nah, cepat saja karena datanya juga nggak terlalu banyak. Oke, di sini kita lihat akurasinya kita cukup bagus ya, di 97%. Nah, pertanyaannya apakah akurasi ini bisa dipercaya? Bisa dipercaya atau enggak itu tergantung jenis problemnya. Kalau misalnya dia datanya balance, maksudnya datanya balance itu adalah labelnya atau ground truth-nya itu proporsinya sama. Misalnya nilai yang klik, misalnya totalnya 100, yang nggak klik totalnya misalnya 90, atau sama-sama 100, nah itu kita bisa kategorikan sebagai balance data. Jadi teman-teman bisa langsung set aja akurasinya. Pakai akurasinya itu oke. Nah, sesi biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman itu imbalance, contohnya misalnya kita buat klasifikasi terkait email yang spam atau not spam. Atau inilah ya spam atau not spam. Misalnya email yang not spam-nya itu lebih sedikit ya. Misalnya yang not spam itu cuma misalnya 10% dari overall datanya. Nah, itu kan sangat imbalance ya, datanya imbalance. Nah, kalau sudah seperti itu, teman-teman nggak bisa langsung pakai akurasi. Kenapa nggak bisa? Karena bisa aja akurasinya bagus ya, iya karena semuanya nebaknya semuanya nebaknya bukan spam, yang spamnya justru nggak ketebak gitu. Padahal maunya kita kan nebaknya yang
uh, apa yang spam gitu kan, mana yang spam, jadi malah terlalu bagus tapi bukan pilih itu yang kita inginkan. Nah untuk itu biasanya saya pakai uh, beberapa data scientist ataupun data analis mungkin metodenya berbeda. Kalau saya sih lebih melihat ke precision sama recall-nya, karena itu kan menjelaskan berapa banyak dari datanya saya yang untuk yang non spamnya, yang spamnya itu yang tidak tertebak seperti itu. Yes, itu. Nah itu juga kelihatan dari sebenarnya dari confusion matrixnya kita. Oke, nah itu di sini ada banyak value. Terus terang saya juga tidak terlalu menggunakan ini bawaan R. Kalau saya biasanya pakai Python ini nggak muncul, jadi saya jelaskan aja beberapa. Jadi yang bisa kelihatan itu sebenarnya sensitivity dan specify. Ini cukup bagus juga. Ini bisa dilihat. Di sini harusnya ada precision dan recall. Tapi kalau teman-teman perhatikan di sini tidak ada precision dan recall. Kenapa? Karena datanya kita balance. Precision dan recall-nya itu sama dengan nilai akurasinya. Nah, karena nilainya sama R-nya itu tidak ditunjukkan. Seperti itu. Oke, di sini tulisan ada positif kelas sama dengan 1, karena saya sudah set di atas tadi kalau yang satu itu adalah si yang nuklik. Oke, itu untuk yang demo kita yang pertama. Terus lanjut, saya juga ada coba dengan random forest. Sebenarnya sama-sama saja bagian dari decision tree. Cuman lebih advance lagi dari decision tree. Kita lihat bagaimana kalau random forest. Sama saja, tapi saya pakai library yang lain, function yang lain yang namanya random forest. Jadi ini saya install dulu. Terus saya panggil random forest. Kalau yang tadi, di sini saya di sini teman-teman perlu, kalau saya pakai random forest ya sepertinya perlu di set ke faktor dulu, karena tadi saya nggak set ke faktor, jadinya dapat error. Ternyata bukan cuma yang di bawah yang di ground truth, bukan labelnya aja atau akurat data testing aja yang perlu di factor, ternyata juga kalau random forest itu di modelingnya juga perlu di set ke factor. Oke, saya pakai semua variabel predictor. Terus sama seperti yang tadi, datanya itu training set, terus importance-nya saya set true. Kenapa? Karena saya mau menunjukkan ke teman-teman bagaimana kita melihat importance dari random forest. Kalau pernah dengar yang namanya istilah feature selection di machine learning ataupun feature engineering, itu biasa kita menggunakan random forest untuk memilih feature-feature mana sih yang nilainya penting lah untuk yang kita pakai, atau nilai prediktornya itu cukup bagus. Jadi selain misalnya kita pakai lihat statistik lah, lihat korelasi lah dan sebagainya, sering juga dipakai random forest dulu. Jadi random forestnya bukan untuk modeling, tapi biasanya random forestnya dipakai untuk melihat importance dari variabel tersebut. Jadi ini saya set terus karena nanti kita mau keluarkan. Nah ini terus kita lihat di sini ada RF mod. Ya saya set ke nama filenya, nama modelnya itu RF model. Ini sederhana saja, mirip yang tadi, cuma beda function aja. Terus di sini saya ada plot. Ini juga optional sih, saja cuma mau tunjukkan ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga bisa kalau mau ngelihat errornya itu dengan plot ya. Jadi tidak tidak manual gitu. Tidak kalkulasi atau bentuknya misalnya mau lihat secara visualisasi bagaimana sih pergerakan errornya dari model ini. Terus ini cuma legend, ini adalah pemanis dari plot. Ini saya nggak pakai gplot, saya pakai basic plotnya dari R. Terus di sini ada di sini kan tadi kita modelingnya, di sini sudah kita prediksi sama saja, fungsi yang sama, bawaan dari caret kayak ini. Sama type-nya saya set ke kelas. Terus ya ini juga sama ya, cuman ya sama sih, nggak ada yang beda dari yang random forest tadi. Terus confusion matrix, nah ini nama filenya, nama ininya, variabelnya prediction RF, terus dengan testing click, ini ground truth-nya, terus sama, saya set ini. Kita running yang ini dulu. Kalau kita lihat hasilnya,
Nah, hasilnya jatuhnya sama ya, tapi di sini ada tambahan lagi yang tadi saya lihat kan untuk apa ya pergerakan errornya. Nah, kalau kita pergerakan errornya kecil ya, jadi di bawah 0, di bawah 10%, ini di bawah 10%. Nah, yang satu itu pergerakan error untuk yang klik. Jadi error yang ngeklik, yang nol itu yang nggak ngeklik add, non klik. Yang hitam ini overall dari gabungan dari kedua-duanya. Kalau misalnya kita hitung seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat kalau modelnya kita itu lebih bagus untuk memprediksi yang nggak klik. Errornya lebih rendah yang merah ini. Di bawah apa ya, 0, di bawah 5% lah errornya untuk yang nol ini. Oke, itu kalau kita mau evaluasi dari visualisasi dari gambar. Oke, terus lanjut. Nah, sama tadi kalau misalnya value dari confusion matrixnya, akurasinya sama di sekitar 0,97. Oke, nggak ada, sama di sini juga nggak ada precision sama recall-nya nggak muncul. Terus kita lanjut ke importance-nya. Oke, jadi kalau misalnya kita mau keluarkan importance-nya, kita pakai function ini namanya importance. Terus nama model itu random forest model. Terus ada dua tipe di sini, ada tipe 1 sama tipe 2. Di sini saya keluarkan tipe 1. Itu saya set ke yang namanya import. Saya kasih nama importance. Nah, setelah itu di sini saya buat ke data frame. Bagian ini sebenarnya teman-teman opsional ya. Tanpa di bawah ini juga bisa sih sebenarnya. Ini pemanis aja sih. Nah, misalnya ini ya, saya running ini, ataupun saya cuma taruh ini. Bisa baca ini, ini di sini. Nah, ini saya run. Nah, tipe 1 itu namanya mean decrease akurasi. Nah, ini kelihatan yang mempengaruhi itu paling tinggi itu time span, yang kedua itu internet usage. Nah, mail itu cuman sangat kecil, kayaknya cuma 1, jadi teman-teman abaikan misalnya mau improve nih modelnya. Berarti kita nggak usah pakai semua variabel nih, kita cukup time span, age, income, sama internet usage aja. Ini mailnya nggak usah kayak gitu, karena sangat kecil nilai importance-nya. Seperti itu sih fungsi dari importance ini. Ini sebenarnya tidak bisa kalau hanya sekedar untuk melihat importance saja. Tapi kalau misalnya teman-teman mau presentasikan ke misalnya ke manajernya atau ke orang lain yang mungkin biar lebih paham dan lebih enak melihatnya, kita bisa bikin dia ke dalam visualisasi. Jadi dari importance ini kita set dulu ke data frame. Jadi yang tadi ini kan sebenarnya sifatnya bukan data frame ya. Ini tuh bukan data frame. Ini tuh dalam bentuk ini indeksnya, terus ini masih value-nya. Jadi kita ubah dulu supaya variabel ini, indeks yang ini menjadi masuk di dalam sebagai variabel atau kolom. Jadi kita ubah. Di sini saya kasih nama dia variables, kolom variables dan kolom importance. Di sini saya pakai function count. Karena nilai importance ini saya round itu buletin, saya bulatkan ke 2 koma. Oke, itu terus lanjut ini saya pakai library dplyr. Ini satu lagi kalau untuk teman-teman machine learning wajib atau data analis atau saintis, teman-teman wajib tahu library dplyr. Ini sangat membantu sekali proses manipulation data di R. Kalau yang biasa pakai Python, ini mirip-mirip dengan 11-12-nya dengan Pandas. Kayak gitu. Di sini saya pakai DenseRank untuk ngeranking urutannya. Makanya saya perlu ini karena DenseRank ini masuk dari library dplyr. Oke, sama mutate sih, mutate juga ada di sini. Kalau ada yang baru pertama kali di sini, ini namanya pipe. Jadi ada beberapa
apa ya, beberapa cara di R untuk processing data gitu berurutan kayak gitu. Nah ini salah satunya adalah sistem Python. Terus setelah itu kita setelah ini jadi sudah dari importance-nya, terus kita buatlah di ggplot. Nah ini kalau misalnya teman-teman lihat ggplotnya lebih kompleks lah ya. Jadi ada geomtext lah. Geomtext ini untuk mengatur bagaimana estetika dari teksnya, misalnya dari apa penamaan X-nya, terus penamaan Y-nya, terus labelnya apa, kita mau ukurannya berapa, ukuran panjang lebarnya berapa, ukuran font teksnya berapa. Nah itu semua diatur di geomtext. Caranya teman-teman tinggal ngasih tambah-tambah gini sih, tambahkan ini, tambahkan geombar, tambahkan geomtext, nah terus tambahkan labs, terus tambahkan apa ya, ada namanya ada fungsi namanya coordinate split kayak gitu. Kalau ini kita running, kita lanjut aja. Nah itu akan menghasilkan, ini dari yang biasa ya, itu kan tadi saya sebutkan tadi kita ubah dia ke data frame, ini sudah menjadi satu data frame, kemudian kita mau visualisasi dia. Nah ini biasanya teman-teman bisa ngasih lihat, bisa menjelaskan nih dengan visualisasi. Oh ya, variabel kita yang important itu terkait dengan time spend. Jadi time spend user-user di e-commerce itu sangat berpengaruh terhadap customer itu ngeklik banner atau enggak, sama internet usage. Jadi mungkin internet usage kan sebenarnya memang berkorelasi ya, semakin banyak internet usage internet yang digunakan kan juga berarti time-nya juga semakin lama. Terus ternyata income juga mempengaruhi, berarti mungkin orang-orang yang misalnya mungkin lebih banyak income-nya itu lebih cenderung untuk ngeklik ads dibanding yang income-nya mungkin lebih rendah. Tapi sebenarnya memang semuanya itu teman-teman juga bisa dapatkan jawabannya kalau misalnya melakukan namanya data exploration, guys. Biasanya juga kelihatan ya. Kita bisa lihat pengaruhnya, tapi kan kita belum bisa membayangkan seberapa importance dia terhadap prediction kita, kayak prediktornya kita, terhadap modelnya kita. Nah, itu di sini teman kita bisa lihat untuk memilih namanya untuk improve modelnya kita lagi dengan untuk mendapatkan akurasi yang lebih bagus. Oke, itu cukup sekian dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, masih ada sisa waktu, silahkan ditanyakan. Kalau saya sih terserah teman-teman aja mau nanyain apa yang seputar dengan data science dan data analis dan juga terkait R ini. Oke, saya kembalikan lagi ke Vira, silakan bantu Baik, untuk terima kasih Q&A-nya. Kak Trisna. Terima kasih banyak untuk materinya yang sangat jelas sekali ini. Kayak teman-teman sangat jelas banget nih Kak. Jadi untuk pertanyaan memang nggak begitu banyak ya. Jadi aku langsung ke pertanyaannya aja. Jadi untuk pertanyaan ini pertama ada dari Kak Chandra. Nah pertanyaannya itu untuk menyusun matriks jika salah satu disebutkan antara 0 atau n-call atau n-roll berarti bisa ya Kak? Sorry, aku nggak terlalu kedengaran. Oh sorry, jadi ini ada pertanyaan dari Kak Chandra. Nah Oke. untuk menyusun matriks jika salah satu disebutkan antara n-call atau n-row berarti bisa ya Kak? Ya bisa, yang penting posisinya itu benar. Jadi posisi employer and calls-nya itu sesuai dengan indexing di net apa di ketika create. Oke teman-teman, mohon maaf ya sepertinya ada kendala dari Kak Trisna, jadi mohon ditunggu sebentar. Dan untuk selagi menunggu Kak Trisna kembali ke StreamYard, aku mau ngingetin aja ke teman-teman, nggak lupa-lupa untuk ngingetin kalau misalnya teman-teman harus menyelesaikan modul-modul yang sesuai silabus maksimal di tanggal 26 gitu. Jadi
Jadi tanggal 26 itu maksimal penyelesaian modul dan final project teman-teman. Dan untuk survei, jangan khawatir nanti akan dikirimkan gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah selesai untuk semua modulnya, terima kasih banyak. Dan kalau misalnya teman-teman ingin melanjutkan pembelajaran di DQ Lab untuk melanjutkan akses modul-modul R, Python, SQL, teman-teman bisa nih subscribe premium dengan kode voucher yang telah kami kirimkan melalui email ataupun WhatsApp gitu. Dan kalau misalnya teman-teman banyak pertanyaan nih mengenai paket premium yang DQ Lab promosikan, teman-teman bisa langsung aja tanya melalui WhatsApp atau email juga yang teman-teman terima, bisa dibalas aja gitu. Jadi teman-teman yang udah mendapatkan kode vouchernya jangan lupa untuk diklaim ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe premium untuk melanjutkan pembelajaran di Dekila. Kayak gitu misalnya teman-teman misalnya tertarik nih untuk melanjutkan pelajaran bahasa pemrograman R, teman-teman bisa langsung subscribe premium dengan kode voucher yang sudah dikirimkan gitu kan, lumayan ya potongannya teman-teman, dari 195 teman-teman bisa dapat potongan itu sampai 106.000 gitu. Jadi teman-teman bisa subscribe premium hanya 89.000 saja gitu. Kapan lagi belajar data science 6 bulan dapat bahasa pemrograman R, Python, SQL, terus teman-teman juga bisa bangun portofolio dengan akses data challenge, data project, terus juga nggak itu aja, teman-teman juga bisa memiliki kesempatan untuk berkarir di bidang data dengan akses job connector gitu. Udah dapat semuanya hanya 89.000 aja selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan gimana Kak kalau misalnya 6 bulannya ini udah habis, kalau misalnya masa aktifnya sudah habis, jangan khawatir, untuk progresnya itu akan tersimpan dan teman-teman bisa melanjutkan perpanjangan untuk melanjutkan pembelajarannya. Gitu. Oke, di sini Kak Trisna sudah kembali. Halo Kak Trisna. Halo, halo Vira, sorry tadi tiba-tiba ke skip out. Oke, tapi sekarang aman ya Kak ya? Oke, aman, aman, aman. Oke. Suara saya jelas Kalau kan ya? oh jelas Kak, jelas. Untuk Oke, yang oke, tadi, oke. untuk yang pertanyaan tadi mau diulang atau bagaimana Kak? Yang matrix tadi ya itu udah Iya. kedengaran kan saya jawab atau Oh, udah ya kedengeran jadi kok Kak. udah ya oke oke. Ada feedback apa ada tanggapan atau kurang jelas? Enggak Kak, udah untuk Oke. suaranya jelas. Untuk yang tadi juga jawabannya mungkin teman-teman ada yang nggak itu soalnya kakak tiba keluar gitu, bisa diulangi lagi nggak Kak untuk jawaban Oh yang oke tadi? oke. Jadi kalau teman-teman state and post and column-nya itu bisa sih kalau saya mau buat matriksnya. Uh, jadi tergantung dari apa ya posisi si uh, endorsement and column-nya aja seperti itu. Oh, oke. Oke, nih aku lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak Trisna. Jadi pertanyaan Silakan. berikutnya itu eh, Kak, tolong dijelaskan TBL_DF atau table bedanya sama data frame biasa apa ya Kak? Bedanya table sama data frame biasa. Biasanya sih sama sama R-nya ya. Saya sih sebenarnya tidak terlalu melihat perbedaan signifikan. Tapi biasanya kalau buat data frame sama R-nya itu memang diubah ke table. Sepertinya sih apa ini asumsi ya, karena saya sendiri nggak pernah pusing ngurusin table atau data frame. Mungkin R-nya melakukan optimisasi, mungkin terus diubah ke table. Karena kalau saya tiba itu lebih ringan dibanding dia prosesinya data frame murni gitu sih. Jadi kalau teman-teman buat selama ini saya nggak pernah mengalami problem untuk apa data yang oleh R-nya dikonvert ke table. Semua function itu bisa jalan dengan bagus sih. Gitu. Jadi saya nggak terlalu mempersoalkan apakah dia samaannya diubah ke table ataupun tetap murni data frame. Itu okay. Oke, terima kasih Kak Semoga Trisna. Aku lanjut. menjawab. Menjawab kok Kak, menjawab sangat menjawab. Aku lanjut lagi dari pertanyaan dari Kak Ali.
Oke, untuk menambah data dari data frame yang ada gimana ya Kak? Sama gabungin satu kolom dari data frame lain ke data frame yang sedang dipakai itu bagaimana? Eh, teman-teman bisa pakai gabungin row itu, teman-teman bisa pakai namanya eh, aku lupa. Kalau kalau gabungin kolom, teman-teman yang namanya cbind. Kalau untuk yang rows, ada uh, Mungkin bisa bentar ya, aku cek dipraktekkan Kak? dulu. Bentar ya, kayaknya aku ada code-nya deh. Bentar, aku show aja ya beberapa code yang dimana aku membuat ada function, dan terus ada uh, apa ya? Enggak nyantol ininya. Terus oke, Cbind, Airbind kayaknya, namanya Rowbind. Hmm. Sebentar ya. Oke, Cbind, saya pakai Cbind. Ya, kayaknya namanya Airbind. Jadi di step aja uh, mau menggabungkan, uh, misalnya kita punya apa, menggabungkan uh, saya skip aja sini ya. Ini contoh, tapi saya nggak bisa running karena nggak, datasetnya nggak ada. Nah, kalau saya bisa share yang balik yang Vira. Oh boleh Kak. Oke, soalnya ini. Nah, teman-teman bisa pakai kalau nggak salah namanya Airbind. Ini untuk row. Terus dataset pertama apa, terus dataset kedua apa. Misalnya data satu, terus data dua. Tapi yang harus diingat adalah jumlah kolom. Jumlah kolomnya harus sama dan posisi kolomnya itu harus sama. Jadi jangan sampai misalnya data pertama itu kolom pertama misalnya user ID, terus dataset kedua kolom pertama nomor telepon. Nah itu kan nggak nyambung kalau teman-teman melakukan airbind. Dan setahu saya sih airbind ini tipe datanya harus sama dari kedua kolom itu. Jadi misalnya table 1 kolom user ID, tipenya saya numerik ya, atau integer. Terus kolom 2 sudah user ID juga sama di kolom pertamanya, tabel kedua ini. Uh, uh, tipe data si kolomnya itu, tipe data si user ID-nya juga harus numerik. Jadi jangan sampai dia karakter. Kalau kayak gitu biasanya RB-nya error. Kayak gitu. Kalaupun dia bisa, tapi mungkin di beberapa version ARM yang lama itu dia akan ngasilin error. Kayak gitu. Jadi itu airtime. Kalau misalnya uh, row itu kolom itu teman-teman pakai namanya cbind, terus data satu, terus data duanya apa. Nah kalau misalnya teman-teman punya lebih banyak data, bukan cuma satu dua, jadi bikin dulu ini, di join dulu ini, karena setahu saya airtime sama cbind ini hanya bisa menerima dua argumen ini sih. Kalau teman-teman ada yang experience pernah lebih dari 3, ya mungkin bisa di-share, tapi saya sendiri nggak pernah, biasanya error kalau saya pakai 3. Nah ini saya bikin dulu, terus nanti saya bikin lagi Y-nya itu misalnya Z. Nah ini saya airbind lagi dengan data, misalnya ini kan tadi Y ya sudah, terus ya ada data juga. Jadi berulang-ulang. Nah kalau misalnya kita harus banyak misalnya terpisah, misalnya data sales ya, itu terpisah ya daily 30 hari kan, kalau ini banyak satu-satu. Nah itu berarti teman-teman harus buat function yang nge-looping datanya itu untuk selalu untuk di
dijoinkan. Ya, itu sih kalau kita mau gabungin dua table atau lebih. Uh, tapi notes-nya adalah data-nya harus sama dan kalau itu Airbind, kalau Seabind itu total rows-nya harus sama untuk bisa gabungin dua table. Itu dari saya kira, silakan. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, terima kasih Kak Trisna. Ini aku remove ya Kak, dan aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Kak Edwin. Kak, berarti Big Data mempresentasikan populasi ya, jadi nggak perlu pakai asumsi, berbeda dengan sampel. Kira-kira punya referensi studi literaturnya nggak Kak? Menurut siapa gitu? Terima kasih. Oke, ya, di dunia Big Data kita bukan kita sih, kebanyakan yang berkecimpung di dunia Big Data itu uh, apa, tidak men-treat data itu sebagai sampel. Jadi dia di-treat sebagai kalau saya bilang treat populasi itu sebenarnya enggak, tapi karena dia memang ukuran sudah bisa menggambarkan keseluruhan populasi, jadi kita tidak pernah treat dia sebagai memang sebagai sampel. Untuk literatur sebenarnya ada banyak ya. Jadi nanti coba saya share karena saya nggak ekspektasi ada pertanyaan ini, jadi saya nggak siapin. Mungkin nanti bisa dibantu atau dari Wikilab, mungkin dari komen di YouTube-nya ini ya. Di sini di-share ke YouTube kan ya. Oh iya Kak. Nanti saya share di situ beberapa literatur yang menjelaskan terkait kenapa big data itu tidak kita treat sebagai data sampel seperti itu. Tapi beda lagi ya. Tapi tergantung lagi, banyak data tidak berarti big data. Misalnya teman-teman punya 1 tera data, tapi 1 tera data itu isinya itu aja. Jadi ya data berulang-ulang, datanya teman-teman nggak clean, duplikasinya banyak, ukurannya jadi 1 tera banyak, tapi informasinya tidak menggambarkan big data. Nah itu enggak, itu kita enggak masukkan itu sebagai big data. Jadi big data itu kaya akan data dan kaya akan informasi. Itu juga yang penting sih. Bukan cuma masalah velocity, masalah capacity yang juga secara volume, enggak, itu juga terkait dengan informasinya. Itu sih dari saya. Baik lagi kira. Iya. Mungkin nanti kalau misalnya itu bisa di-share di Discord juga Kak Trisna. Discord. Oke, mungkin bisa di-share, nanti aku kirim pertanyaannya ke Kak Trisna, terus Kak Trisna bisa bantu jawab lagi, nanti kita share ke Discord teman-teman. Oke, boleh. Dan ini ada pertanyaan terakhir. Jadi dari Kak Edwin juga, pertanyaan kedua, Kak, saya masih kurang masuk logika baik. Sorry kalau bacanya salah. Di player Pandas, Robust berfungsi memanipulasi data. Apa pemodelan yang dihasil tetap valid tanpa beresiko pada pencapaian target, misalnya proyeksi growth ekonomik? Sorry, aku kurang nangkep pertanyaannya. Jadi di sini ini sih Kak, maksudnya dari pertanyaannya menanyakan tentang, jadi dia masih kurang masuk nih Kak logikanya dari Pandas Robust berfungsi kan memanipulasi data. Nah, ada pemodelan yang dihasilkan tetap valid tanpa beresiko pada pencapaian target nggak? Misalnya kayak proyeksi growth ekonomik gitu. Pandas Robust, maksudnya Robust ya gitu ya? Oh ya, Robust, sorry kalau salah bacanya. Robust, maksudnya metode Robust gitu. Sebenarnya saya kurang nangkep ya pertanyaannya. Jadi dampak sebenarnya di VLWare itu kan metode ya. Iya. Metode manipulasi. Jadi sebenarnya apakah dia robust atau enggak itu enggak berhubungan dengan teman-teman, tidak berhubungan dengan robust tidaknya modeling teman-teman. Misalnya itu proyeksi ekonomi ya.
Itu tidak berhubungan dengan itu. Jadi di PLR itu adalah function atau library yang function itu memudahkan teman-teman untuk manipulasi. Misalnya teman-teman select data di R, teman-teman replace name, terus teman-teman misalnya apa ya, ya kayak itu tadi replace missing value. Nah itu uh, contohnya juga macam-macam. Jadi di situ tuh function untuk manipulasi data, bukan untuk modeling. Jadi robust atau tidak itu nggak ada hubungannya sama modeling kita. Nah itu tergantung dari bagaimana kita menggunakan function di DPLR itu untuk cleaning data, uh, manipulasi data, exploration data, seperti itu. Jadi sama seperti Pandas, Pandas itu kan di Python ya. Ada namanya package library namanya Pandas. Nah itu sifatnya sama, fungsinya sama seperti si DPLYR di R. Dia itu untuk kita manipulate, jadi kita cleaning datanya. Kita misalnya bersihin, remove error, misalnya kita mau remove missing value, kita nggak mau input ganti datanya, misalnya replace. Terus kita mau apa ya? Kita mau misalnya bersihin mungkin beberapa value itu ada titik, ada koma, terus kita maunya titik aja semua atau koma aja semua, terus atau misalnya uh, ada kecampur-campur, ada karakter, ada numerik. Nah kita maunya ya numerik, jadi yang karakter itu dibuang, diganti misalnya data-data yang sifatnya misalnya karakter itu dibuang. Biasanya kan kalau real data seperti itu ya, dicampur-campur, nggak clean. Nah itu untuk memudahkan itu tanpa kita bikin function sendiri, tanpa kita susah itu udah ada di library di PLYR dan kalau untuk R, kalau untuk Python itu di Pandas kayak gitu. Jadi ya kembali lagi itu nggak ada hubungannya robust atau enggak sama modelingnya kita. Modelingnya kita itu ditentukan robust atau tidaknya ditentukan dari jumlah dari data itu sendiri. Apakah data kita itu datanya cukup apa ya istilahnya? Cukup bagus, cukup baik, cukup bisa digunakan untuk modeling. Terus dari modelnya kita apa, terus dari predik variabel yang kita pakai itu apa, terus dari labelnya apa labelnya sendiri, ground truthnya sendiri, si respon variabelnya itu sendiri apakah itu akurat atau tidak, karena bisa aja kalau real data itu respon variabelnya misalnya sales ya, total sales itu ternyata keliru. Nah itu kan bisa mempengaruhi juga prediksi kita. Jadi kembali lagi sih, kalau robust atau tidaknya itu dipengaruhi oleh modelingnya dan datanya, jadi bukan sama metodenya. Mungkin Oke, baik teman-teman. Mohon maaf, ini ada kendala lagi. Jadi di sini aku mau ngingetin lagi aja sih, karena memang juga udah mau selesai waktunya, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Jadi kita tunggu Kak Trisna lagi untuk masuk. Dan aku mau ngingetin lagi teman-teman, jangan lupa untuk menyelesaikan modul dan juga menyelesaikan final project-nya. Dan hari ini adalah pertemuan terakhir dari kita, pertemuan terakhir kita gitu ya. Sebelum, oh ya, selagi menunggu Kak Trisna kembali, di sini aku sekalian aja mau ngucapin apa ya, apa sebutannya ya, kata-kata terakhir ya, enggak kata-kata terakhir juga sih. Jadi di sini aku mau mengucapkan terima kasih banyak ke peserta DTS, terutama untuk data science. Terima kasih banyak udah mau mengikuti pelatihan, sudah mengikuti live mentoring dari awal sampai akhirnya, sampai sini. Dan juga nanti ada final project-nya juga, jangan lupa dikerjakan. Terus juga uh, aku juga mau apa ya, di sini sorry juga, minta maaf juga ke kalian jika selama pelatihannya ada beberapa kendala yang dihadapi gitu kan. Pokoknya kami minta maaf atas kekurangan-kekurangan di QLab gitu. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik lagi nantinya untuk kalian gitu. Dan di sini oke, Kak Trisnaya udah balik, jadi untuk maaf-maafnya, untuk maaf-maafan kita belum lebaran ya teman-teman. Aku lanjut ke Kak Trisna dulu ya, nanti kita sapa-sapa lagi. Oke. Oke, Kak Trisna.
Kak Trisnanya masih prepare, masih loading. Jadi di sini terus juga aku mau ngingetin lagi kalau misalnya kalian ingin melanjutkan pembelajaran, melanjutkan akses modul R, Python, SQL itu kalian bisa melakukan subscribe premium gitu. Dengan subscribe premium, kalian bisa mendapatkan akses modul R Python SQL selama 6 bulan, terus juga kalian dapat mengakses data challenge, data project selama 6 bulan juga, dimana dengan data challenge dan data project hasilnya itu bisa digunakan sebagai portofolio, gitu kan, bisa dilampirkan CV juga. Jadi kalau misalnya kalian mau melamar kerja atau mau interview itu langsung aja ditunjukin kalau misalnya kalian ada nih portofolio tentang data science, kalian sudah mengerjakan project apa, kan di Dekulab juga projectnya dengan kasus-kasus real ya teman-teman gitu. Jadi sangat mendukung untuk dijadikan sebagai portofolio. Terus juga kalau misalnya itu dengan premium kalian juga bisa mengakses job connector. Jadi nantinya Dekulab akan share tentang job vacancy yang ada gitu kan. Juga teman-teman bisa untuk apply gitu dengan syarat-syarat yang yang telah yang telah ditetapkan. Oke, karena Kak Trisnanya juga belum belum bisa balik nih teman-teman gitu kan. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab ya. Jadi nanti pertanyaan yang belum terjawab akan kita share ke Kak Trisna dan juga nanti akan dibantu jawab dan akan kita share juga jawabannya ke Discord gitu. Dan karena memang waktunya juga sudah pukul 10 ya, sudah selesai. Jadi di sini aku Vira sebagai perwakilan dari DQ Lab, Customer Success DQ Lab juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sampai saat ini masih masih giat, masih semangat untuk belajarnya, untuk belajar data science-nya. Semoga ilmu yang telah didapatkan dari pelatihan ini dapat digunakan sebaik-baiknya teman-teman. Dan kita juga ingin meminta maaf jika memang ada kendala saat pelatihannya gitu kan. Jadi pokoknya terima kasih sebaik-baiknya. Dengan itu gimana aku jadi sedih. Kita udah lama nih, udah maksudnya udah akrab lah ya, 3 bulan sama-sama, dan sekarang udah waktunya buat selesai. Tapi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya memang teman-teman masih mau ikut pelatihan nih, pelatihan Deklab dan Kominfo, teman-teman bisa uh, daftarkan lagi, tapi dengan syarat untuk DTS yang ini sudah selesai untuk batch satunya gitu. Sudah ya teman-teman, sudah ya jadinya. Bingung mau ngomong apa lagi karena sedih juga pisah sama teman-teman, tapi ya pokoknya teman-teman jangan khawatir, untuk grup Discord-nya tetap dapat diakses, untuk materi-materi yang di-share di Google Drive juga tetap dapat diakses gitu. Dan untuk live mentoring di YouTube juga tetap dapat diakses ya teman-teman. Jadi kita juga tetap dapat berinteraksi juga di Discord. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau ada sharing itu bisa di Discord gitu. Jadi oke, terima kasih karena waktunya juga sudah habis. Jadi di sini sekali lagi aku Vira mohon undur diri dan mohon undur diri dan pamit. Terima kasih semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Dadah, thank you. Aku ending live streamingnya ya. Thank you teman-teman. Terima kasih banyak.